Halo, selamat sore teman-teman semua. Salam dari Hamburg. Kembali kita bertemu di acara OSH, Obrol-Obrol Santai Hamburg. Kali ini saya, Yanti Mirdayanti, ditemani oleh teman hebat yang dia sangat aktif sekali untuk bidang diaspora Indonesia khususnya di kota Hamburg ini, di negara bagian Hamburg, Jerman Utara. Jadi hari ini saya akan obrol-obrol santai dengan Mbak Diah Naranghut. Setiap orang kenal dengan beliau ini. Khusus hanya membatasi saja satu tema yang berhubungan dengan di sini ada namanya Himpunan Masyarakat Indonesia Jerman yang sudah umurnya lumayan juga, sudah lama. Namanya DIG, Deutsche Indonesische Gesellschaft Hamburg. Karena DIG itu di Jerman memang ada di mana-mana. Jadi yang ini khusus DIG Hamburg atau Himpunan Masyarakat Indonesia Jerman bagian Hamburg. Mbak Dia, coba dong perkenalkan diri kepada teman-teman kita di tanah air atau dimanapun lah, di Jerman juga banyak kan yang sudah memahami atau di seluruh Jerman yang bisa bahasa Indonesia. Ya, terima kasih Teh Yanti. Saya Diah Naranghut, tinggal di Hamburg sejak 92. Kemudian jadi sudah berapa lama ya kalau sudah 92? Berapa ya? 33 ya. Tahun ya. 33 tahun. Kemudian saya langsung aja langsung aktif lah, emang dari dulunya. Dari sejak kesini udah langsung aktif. Langsung ke kota Hamburg atau ke kota lain dulu di Jerman? Sebenarnya saya dari awal langsung ke universitas ya, ke Hamburg, tapi bukan di jurusan bahasa Indonesia ya, dari Sprachlehrforschung. Pada saat itu saya langsung pindah ke Spanyol. Jadi baru 1 tahun saya pindah Spanyol. Jadi dari Jerman ke Spanyol dulu dan cukup lama kan? 7 tahun di Spanyol. Nah, di Spanyol itu saya sampai kebingungan. Aduh, biasa di Hamburg banyak diaspora. Di Spanyol itu mungkin diasporanya hanya 100 orang. Tapi dari 100 orang itu aja saya bikin pameran di rumah gitu. Berarti itu tahun 93 sampai sekitar 2000. Iya. Dari itu jadi saya udah langsung bikin, karena diasporanya nggak ada, ya saya mengundangnya masyarakat Jerman karena suami saya orang Jerman. Jadi koleganya orang Jerman. Ada semacam himpunan masyarakat Indonesia Spanyol seperti DIG? Nggak ada, dulu nggak ada sama sekali. Jadi saya benar privat. Jadi bikin pameran di rumah. Jadi apa-apa yang saya sudah saya lakukan di Hamburg, itu cikal bakalnya sudah ada zaman saya di Spanyol kecil-kecilan. Jadi saya sudah mulai mengumpulkan. Di mana persisnya di Spanyol? Di Madrid. Jadi saya sudah mengumpulkan wastra, mengumpulkan wayang-wayang, mengumpul pokoknya benda-benda seni yang membuat saya sebenarnya jadi dekat sama Indonesia gitu. Jadi tapi ini nama Diah Narang ya, karena kalau Hut kan nama belakang suami ya. Diah Narang itu dari daerah mana di Indonesia? Kalau dari namanya sih Narang, kalau orang bilang Pak Teras Narang itu kalau orang Kalimantan, tapi saya dari Nusa Tenggara Timur. Tapi belakangan ini ada juga orang-orang dari Sulawesi Selatan, dari Bugis, masyarakat Bugis yang nelpon saya loh, beneran. Saya melihat nama Anda, tahukah Anda nama Anda tuh sebenarnya nama dari aslinya Bugis di Goa gitu. Cikal bakalnya ada di sana, bahkan tertulis ada di sana gitu. Jadi saya pikir-pikir ya memang keluarga saya dari ayah memang ada hubungannya dengan Bugis. Karena itu juga saya juga ikut jadi pemerhati Bugis ya, dari mulai. Tapi lahir dan besar di? Saya lahir besar sekolah di Jakarta. Ya, jadi sebenarnya orang Jakarta ya, seperti orang Jakarta, tetapi keturunan nenek moyangnya dari campur-campur. Iya, campur-campur. Jadi Nusa Tenggara Timur, Bugis, kemudian Jawa, kemudian kami tinggal di Bali. Ya, terus merasa sekarang kan ada juga rumahnya di Bali. Terus kalau secara identitas misalkan begini ya, kita kalau di luar negeri kan ditanya berasal dari mana, identitas kita orang Indonesia. Jadi kita kami menjawabnya kami orang Indonesia. Atau kalau saya ditanya oleh ini Mbak Diah misalnya, saya menjawabnya saya orang Sunda kan, karena saya dari Jawa Barat dan saya kebetulan memang asli ya, tidak ada campur sana mungkin. Ya, jadi seingat saya ya, saya lahir dan dibesarkan di Tasikmalaya. Nah, kalau Mbak Diah sendiri merasa identitasnya yang mana? Saya Bali atau mana? Saya beneran Indonesia. Nggak pernah saya menjawab saya dari Timur
Wah, saya nggak pernah jawab, saya orang Jawa, nama dia Sri Ayu, wah, dan ya semuanya namanya Iya. nama Jawa banget gitu. Tapi saya selalu menjawab saya orang Indonesia. Nah, Semua. terus sekarang dengan kegiatan DIG, kan saya tahu ya, Mbak Dia ini kan lama juga anggota DIG atau aktif di Porstan, itu semacam tim utamanya ya. Itu sudah sebelum menjabat sebagai pimpinan sekarang ketua DIG. Sejak kapan jadi ketua DIG yang Jadi ketua DIG sekarang ini jadi baru 3 tahun, mau masuk setelah ke 3 pandemi tahun. ya? Iya. Ya, setelah Jadi pandemi pada saat itu sebelumnya saya selalu jadi wakil karena DIG itu organisasi perhimpunan DI-nya Indonesia, nah jadi Indonesia Jerman, yang isinya sebenarnya organisasi ini diisi oleh para ekspat Jerman. Jadi orang-orang Jerman yang ada hubungannya dengan Indonesia. Kebanyakannya orang-orang Jerman ya malah. Ya, orang Jerman. Orang Indonesianya sedikit. Saya dulu merasa saya sebagai orang Indonesia satu-satunya, walaupun ada juga beberapa, saya harus menjadi salah satu pengurus karena di dalam anggaran dasarnya harus ada orang Indonesianya. Satu gitu ya. Jadi semuanya orang Jerman dan orang Indonesia. Sebelumnya yang mengajak saya adalah almarhum Denny Lokolo. Dia dulu pegawai di konsulat di KJRI. KJRI sendiri sampai sekarang sejak pendiriannya 45 tahun yang lalu ya, 45 tahun yang lalu, ini ulang tahun ke-45. Jadi didirikan oleh kebanyakan orang-orang dari pebisnis, ekonomi yang ada hubungan ekonomi Jerman Indonesia. Jadi DIG Hamburg, khusus ya DIG Hamburg ini sekarang usianya 45 tahun. Kalau tidak salah bulan Juni ya. Bulan Juni tanggal 6. Ya. Karena mungkin ada yang belum tahu ya, misalkan DIG di kota Cologne, negara bagian di tengah tuh Jerman, Nordrhein-Westfalen, itu sudah baru saja berulang tahun yang ke-75. Jadi memang di setiap negara bagian DIG-nya bermacam-macam ya usianya ya. Tetapi Hamburg ya termasuk ini juga ya, sudah 45 ya, sudah di atas 40 tahun ya. Kalau manusia kan sudah apa ya, middle age, belum tua ya. Kalau yang di Cologne berarti kan udah 75, udah biasanya kakek atau nenek ya kalau untuk orang gitu. Ya, terus kegiatan rutinnya apa biasanya DIG Hamburg ya? Sebelum kegiatan rutin, jadi dari awalnya pada pendirian itu, jadi intinya banyakan ke bisnis. Kemudian juga jadi bukan hanya keanggotaan perorangan, ada juga keanggotaan yang berupa misalnya kantor, Universitas Hamburg termasuk di dalamnya. Kemudian konsulat, terus dulu ada perusahaan galangan kapal, Airbus dan lain-lain. Jadi besar-besar. Ya, pokoknya yang orang-orang Jerman yang berhubungan baik secara bisnis maupun secara profesional ya, perorangan berhubungan dengan Indonesia atau hatinya ke Indonesia itu, kalau dulu sebelum ada zamannya ya sekarang kan banyak digital, media sosial dan sebagainya, itu berkumpul ya sebenarnya. Jadi di sana mereka sudah mulai, jadi ada pertemuan rutin dan lain-lain, juga ada aksi-aksi tentunya juga ya, seni budaya, kemudian diskusi-diskusi, seminar. Kalau ada topik-topik menarik pasti kita datangkan juga dari tamu-tamu dari Indonesia dan lain-lain. Jadi kita dengan Universitas Hamburg juga sangat besar sekali hubungan kerjasamanya. Bahkan kita dulu alamatnya di Universitas Hamburg, tapi sejak pandemi, karena kita merasakan bahwa ada kesulitan kalau beralamat di tempat lain, kita ada gap komunikasi sering ya. Jadi akhirnya kita pindahkan ke alamat lain. Karena dulu pengurus DIG-nya juga bekerja di Universitas Hamburg. Memang agak lebih praktis juga mungkin waktu itu ya. Dan memang sering acaranya juga di kampus waktu itu. Kalau sekarang kan kemungkinannya bisa di mana-mana. Terus anggota-anggotanya yang dulu-dulu kan sudah tua-tua mungkin ya. Bagaimana itu regenerasi? Jadi 3 tahun terakhir, apalagi setelah corona ya, jadi itu terasa sekali bahwa anggotanya menua, tapi mereka banyak sekali yang benar-benar itu setia gitu ya, tetap sampai akhir hayat. Ada yang meninggal dan lain-lain gitu, tetap mereka menjadi anggota gitu ya. Jadi dari anggotanya tentunya mulai lebih dari 100, menurun ya, karena ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang tidak meneruskan lagi
mereka menulis surat bahwa saya tidak bisa datang lagi, saya dulu jadi anggota, masih tetap seperti itu. Kemudian di satu pertemuan kita diberilah ultimatum bagaimana anggotanya menyatakan kalau misalnya seperti ini sebaiknya ditutup aja DIG-nya gitu ya. Pada saat pertemuan anggota DIG ditutup saja. Tapi sebagian yang juga hadir dari anggota tersebut, mereka bilang kami masih menginginkan DIG eksis walaupun hanya untuk bertemu makan-makan. Jadi dibutuhkanlah pengurus yang mau menangani gitu. Akhirnya saya karena waktu saya masih jadi wakil, yang ketuanya juga udah lama sekali, saya harus pensiun gitu ya. Udah lama itu Bu Karen ya waktu itu. Ya. Aduh udah capek katanya. Terus akhirnya saya bertanya kepada teman-teman, adakah yang mau mendukung ya? Kalau ada yang mendukung, saya mau mengambil organisasi ini untuk saya pimpin, tapi dengan karakter yang berbeda, karena tidak mungkin menjadi organisasi ekspat seperti dulu, pebisnis dan lain-lainnya. Lebih pada rumah untuk benar-benar seperti namanya Deutsch Indonesia Gesellschaft. Jadi ada orang Jerman, ada orang Indonesia dan lain yang bersatu menjadikan sebuah perkumpulan persahabatan Indonesia Jerman gitu. Dan dia itu saya buat dan teman-teman mendukung. Ya kita bertemu dengan sangat intensif, ada acara temu bulanan, kadang-kadang temu 2 bulanan, tergantung kegiatan dan acaranya. Kita banyak mengangkat tema-tema sosial, budaya, juga yang aktual di Indonesia, misalnya pemilu gitu betul. Ya. Kalau dulu kan sumber informasi itu lebih terbatas ya tentang Indonesia di Jerman, itu lebih dari mungkin berita-berita yang bersifat koran ya, koran Jerman. Kalau kebetulan lagi ada berita tentang Indonesia ya orang-orang di sini mendapatkannya, atau dari televisi, mungkin televisi yang bersifat internasional. Nah sekarang kan sudah banyak media sosial seperti itu, orang-orang sepertinya lebih mudah mengakses ya tentang Indonesia. Apakah itu berpengaruh tidak terhadap ketertarikan atau ketidaktertarikan orang-orang muda ya, terutama anak-anak muda untuk bergabung? Iya. Untuk anggota yang orang-orang muda sejak dulu selalu kalau misalnya saya sudah berusaha memperkenalkan DIG kepada misalnya saya sebagai pengajar, tentunya murid-murid banyak sekali yang masih muda-muda, ayo menjadi anggota. Ada beberapa juga yang akhirnya jadi anggota, tapi itu presentasinya sedikit sekali. Orang-orang Jerman yang menjadi anggota sebuah organisasi yang berkedudukan berstatus EVAU, artinya terdaftar, mereka bilang saya mendapatkan apa ya dari organisasi tersebut ya. Kemudian sedangkan dengan tanpa jadi anggota pun saya bisa mendapatkan hal itu ya, seperti itu. Jadi itu yang mau kita gaungkan juga, bahwa dengan menjadi anggota DIG kita menawarkan banyak hal, dari mulai informasi, tetapi juga kita ingin menawarkan rumah ya. Saat ini memang rumahnya hanya rumah dalam rangka pertemuan-pertemuan, tapi lebih lanjutnya seperti kita baru aja bereksperimen dengan Bulan Indonesia, kita bisa menjadikan satu rumah, 1 bulan itu semua anggota boleh datang, boleh bertemu, bertukar pikiran, juga boleh mempresentasikan sesuatu, misalnya punya bisnis, misalnya punya planning dan lain-lain. Nah, hal-hal ini hanya misalnya kemarin yang kedepannya akan hanya yang menjadi anggota. Yang menjadi anggota kita dahulukan. Misalnya bolehlah kamu punya catering, boleh nih salu kita tawarkan catering kamu dalam acara-acara ini. Jadi punya sesuatu yang juga mendapatkan manfaat ya anggotanya. Kebanyakan anggotanya laki-laki atau perempuan? Atau masih banyak berimbang saja? Saya berimbang sih, karena anggota-anggota lamanya memang banyak laki-laki juga, bapak-bapak banyak. Kalau dulu seingat saya waktu saya pertama kali saya mulai pindah ke Jerman itu ke Köln ya, bukan ke Hamburg. Kalau saya itu tahun 94 ya. Nah, itu maaf kok sama kayaknya 92 juga.
92 sampai 94 ya. Ya saya menikah juga tahun 92 jadi langsung pindah 92 sampai 94 dulu sebelum pindah ke Amerika Serikat ya. Itu jadi seperti suami istri yang misalkan suaminya orang Jerman, istrinya orang Indonesia atau sebaliknya ya. Suaminya istrinya orang Jerman, suaminya orang Indonesia. Itu otomatis kalau di Kolon itu menjadi waktu itu ya jadi anggota DIG. Apakah di Hamburg juga dulu begitu? Enggak, karena dulu benar-benar pebisnis ya. Jadi kebanyakan beda karakter ya. Karakternya karakter lebih orang bukan jadi seperti kantor ya, kantor jadi anggota. Jadi kalau misalnya nih universitas jadi anggota korporasi, jadi dosen-dosennya boleh datang atau satu kantor A, jadi anggotanya juga dari pegawai mereka. Tapi memang di Kolon juga yang orang-orang intelektualnya atau juga ada misalkan seperti wartawan senior itu si Pak Meltes atau orang teater seperti yang sekarang ketuanya Lena Simanjuntak itu memang ada di DIG juga. Cukup ini sangat berbobot orang-orangnya. Waktu itu saya belajar banyak juga. Sebentar. Nah, jadi rencana kedepannya ini DIG itu akan diusahakan untuk tetap ada ya yang di Hamburg. Iya. Saya mengusahakan bahwa saya tetap ada, tapi saya juga ingin di kesempatan ini dalam kepemimpinan yang saya ini sebenarnya belum banyak melibatkan banyak orang di dalamnya. Karena saya lebih pada mau merekrut yang muda-muda gitu. Jadi seperti face to face, hati ke hati lah gitu. Ayo dong ikut di dalam ini dan diperkenalkannya secara personally, baik orang Jerman maupun orang Indonesia ataupun orang lain. Kemarin ada yang mendaftar dari Bulan Indonesia, orang Perancis ya, mau jadi tinggal di sini ya misalnya. Boleh itu? Boleh karena orang Indonesia yang ada ketertarikan di Indonesia juga ya. Dan dia juga melihat apa yang dilihat di Bulan Indonesia kemarin sangat menarik gitu. Jadi saya berusaha untuk meningkatkan jumlah anggota yang intinya adalah mereka yang nantinya bisa menjadi multiplikator. Jadi artinya ayo dong ikut di dalamnya dan semoga bisa mempunyai fungsi kegunaan lah gitu ya. Apakah berguna untuk bisa saling membantu secara person ataupun secara profesi gitu, secara profesional. Jadi nanti mungkin kita di dalam bidang profesi belum sangat tinggi, tapi kedepannya akan kita tingkatkan. Mungkin permasalahannya itu bukan permasalahan ya, tantangannya karena jenis masyarakat Indonesia diaspora yang ada di Jerman atau khususnya di Hamburg ini kan banyak mahasiswa yang memang belum menjadi atau belum berstatus sebagai untuk seterusnya gitu ya tinggal di sini. Ada kemungkinan mereka juga akan nanti dapat kerja kemudian tinggal di sini. Sedangkan untuk yang sudah pasti sudah tentu hidup di sini, punya rumah atau punya keluarga di sini, itu kan mungkin lebih mudah ya kalau bergabung untuk menjadi anggota DIG karena kan akan seterusnya ada di sana. Ini bagaimana itu? Enggak, kalau menurut saya bukan di situ. Orang Indonesia senang berkelompok, berorganisasi senang, tapi nggak senang kelompok yang pakai bayar-bayar. Ya, ini DIG harus bayar ya setahun sekali ya. Kalau murah loh, jadi kalau dihitung per bulannya sih memang jadi murah. Iya, padahal sebenarnya murah. Padahal kalau dilihat-lihat yang organisasi yang tidak berbayar itu kadang-kadang setiap bulannya misalnya, kalau ketemu di 5 euro gitu kan. Padahal kita satu mahasiswa hanya membayar berapa ya, 15 euro, normal kita membayar 30 euro dan keluarga 45 euro. Jadi coba mungkin bisa sekalian aja ini dijadikan jadi ayo berbondong-bondong ikut. Mengapa harus bergabung dengan DIG Hamburg? Saya pikir kedepannya kita akan meningkatkan fungsi kegunaan untuk masyarakat, baik masyarakat Jerman dan Indonesia yang menjadi anggota DIG, seperti yang sudah kita mulai dengan kegiatan di Bulan Indonesia kemarin. Iya. Jadi teman-teman sebenarnya kegiatan DIG itu dari dulu ya, kebetulan saya di universitas juga sering ikut berkolaborasi seperti itu. Udah banyak sekali hal-hal yang dilakukan, apalagi Mbak Diah ini memang sangat kreatif orangnya.
Jadi networking sekarang itu berjaring itu memang utama sekali. Tetapi ada kadang kalau orangnya semua profesional gitu ya, bekerja itu kadang bisa datang atau tidak ke acara pertemuannya. Tetapi DIG sudah punya nama ya, sudah jadi gitu kan, Iya. sudah settle gitu. Jadi saya kira juga akan keberadaannya akan terus ada ya. Itu tapi mungkin tantangannya ya nanti untuk Iya. Ya, apa ya, pengurus berikutnya iya, ya iya, mungkin. pengurus berikutnya saya yakin bahwa tidak mempunyai tantangan seperti tahun lalu, begitu siapa menjadi pengurus, kita mencari siapa-siapa. Saat ini saya yakin bahwa ke depannya kalau ada pergantian pengurus akan ada kandidat atau calon-calon yang bersedia. Oke, mungkin sekian dulu obrolan kita, tetapi saya yakin di hari-hari yang lain kita ada OSH yang berikutnya karena bahannya banyak sekali kalau untuk ngobrol hal-hal bermacam-macam sebenarnya dengan Mbak Diah ini. Belum lagi dia kan senang melukis loh. Lukisannya itu sampai di mana-mana, itu juga satu hal yang menarik, tema tersendiri untuk dibicarakan. Atau juga banyak sekali ya nanti pokoknya. Kalau kalau ini narasumber yang untuk berbagai topik ini dia, Mbak Diah ini. Ya, sampai berjumpa lagi teman-teman. Kita sampai berjumpa di OSH berikutnya. Sampai Mari. jumpa. Tschüss.